Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir salat yang cuman ruku, sujud, berdiri, itu pun tidak berjam-jam, tapi ternyata berat. Yang bilang berat siapa? Yang menyuruh sholat, yang mensyariatkan sholat, yang mewajibkan sholat, mengatakan bahwa sholat itu berat. Gak mungkin ini salah. Orang yang menyuruh sendiri, biasanya kan lakukan nih enteng, ringan, kecil, manfaatnya besar tapi enteng nih, ringan nih, kan biasanya begitu tuh. Yang memberikan menyuruh ini justru mengatakan berat. Wa innaha lakabiratun. Sungguh, hanya kembali ke salat, mu'anas kan. Berat. Sama dengan bikin sendiri, menciptakan sendiri, mengadakan sendiri, tapi dijelek-jelekin sendiri. Biasanya kalau bikin sendiri, menciptakan sendiri, kan dipuji-puji itu, disanjung-sanjung. Ini hebat, ini bermanfaat, ini luar biasa khasiatnya, dan seterusnya. Ini enggak. Bikin sendiri, menciptakan sendiri, mengadakan sendiri, dan dijelek-jelekin habis. So habis-habisnya. Apa? Masih ingat? Apa? Hah? Iya, dunia. Dunia seisinya ini Allah yang menciptakan. Apa yang ada di jagat raya alam semesta dunia, di muka bumi, yang sedang kita alami, yang sedang kita geluti, yang kita kadang lupa sholat, lupa saudara, lupa kebaikan, ya, lupa jujur, akhirnya tega bohong. Itu kan Allah yang menciptakan. Nah, setelah Allah menciptakan dunia itu, Allah jelek-jelekkan habis-habisan. Antum lihat di Al-Quran dan Sunnah. Adakah Allah memuji dunia? Enggak ada. Ada caci maki habis. La'ibun, wala'un, watafakurum bainakum. Sendagurau, sandiwara, sampah, kotoran, dan seterusnya. Dijelek-jelekkan. Menipu. Mata'ul gurur. Dijelek-jelekan. Padahal Allah sendiri yang menciptakan. Ya, berarti kan Allah pasti tahu persis isi dunia itu. Dan dijelek-jelekkan. Maka bodoh sebodoh-bodohnya. Kalau Allah yang menciptakan saja menjelek-jelekkan, tiba-tiba kita sanjung-sanjung. Kita kejar-kejar habis. Kita lupa saudara, kita lupa sholat, kita lupa jujur, kita lupa amanah demi meraih dunia itu. Betapa bodohnya. Sangat bodoh sekali. Orang yang menciptakan saja mestinya memuji-muji, malah mencela. Tiba-tiba kita sanjung-sanjung.
Betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa lezatnya dunia itu. Merasakannya luar biasa. Betapa bodohnya. Yang disanjung-sanjung oleh Allah, yang dipuja oleh Allah, lupa kita. Lupa. Seolah nggak ada. Ya. Apa yang dipuji-puji oleh Allah, yang disanjung-sanjung oleh Allah apa? Tentu surga akhirat. Luar biasa. Sanjungan Allah dan Rasulnya terhadap surga. Ini sholat. Banyak dari kita yang menganggap sholat itu remeh, enteng, sepele, cuman rukuk segitu, sujud segitu. Tapi ternyata berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu yang seperti apa? Sudah kita bahas. Ya. Kita lanjut 47. Ya Bani Israel. Ini beberapa ayat di Al-Baqarah ini terus bercerita tentang Bani Israel. Dan banyak sekali. Dialah Arab luar biasa. Allah menceritakan tentang Bani Israel. Padahal apakah Al-Quran itu turun untuk Bani Israel? Tidak kan? Yang untuk Bani Israel kan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Adapun Al-Quran bukan untuk Bani Israel. Tapi untuk umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmatan lil alamin lah, untuk semuanya. Tidak hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa banyak sekali ya Bani Israel? Ya Bani Israel banyak sekali. Taulah kita, ini jawaban dari Syekhul Islam ya. Dengan kita mempelajari sepak terjang Bani Israel, kelakuan Bani Israel, nama lain Bani Israel? Yahudi. Yahudi, bukan Israel. Salah ya. Lawan kata Bani Israel, Israel. Salah. Ya. Salah besar. Anak-anaknya dengan ayahnya kan beda. Anak-anaknya dengan ayahnya kan beda. Anak-anaknya itulah yang jahat, bengis, kejam, ahli maksiat. Luar biasa. Berbagai macam keburukan terkumpul di anak-anaknya. Bani Israel, Yahudi. Adapun ayahnya yaitu Israel, luar biasa taatnya. Luar biasa solehnya. Luar biasa ilmunya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Syafi'i, Imam Malik kalah semua. Bahkan Abu Bakar, Umar kalah. Mereka-mereka ini bukan Nabi, sedangkan Israel Nabi. Ayah dari Nabi Yusuf. Anak dari Nabi Ishak. Cucu dari Nabi Ibrahim. Ya. Nama lain Israel adalah Ya'qub. Manusia yang sangat saleh. Tentu haram bagi kita menghujatnya, mencaci, memaki. Ada yang mengatakan, ya kan namanya doang yang sama. Kan beda. Nggak bisa. Karena memang ada hubungannya. Kecuali nggak ada hubungannya ya. Kecuali nggak ada hubungannya. Ada mungkin kita punya tetangga bernama Israel, orangnya bengis, kejam, ahli maksiat, ahli bid'ah, penyebar kesesatan. Ya iya. Kita doakan buruk dia. Gitu. Adapun al-Yahud yang sering disebut sebagai Israel, menamakan diri mereka sebagai Israel, yang membantai kaum muslimin Gaza dan seterusnya, tentu ini ada hubungannya. Maka menyebut mereka dengan Israel sebuah kesalahan besar.
Uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmatku. Apakah ini khusus Bani Israel? Tentu tidak. Kita pun seperti itu. Sedih, putus asa, merasa sebagai manusia yang banyak terkena musibah. Kenapa? Karena lupa. Lupa dia. Lupa bahwa dia dilahirkan oleh ayah ibu yang muslim. Sehingga hari ini muslim. Gitu. Lupa dia, coba seandainya dia lahir di Tokyo misalnya. Lahir di Australia misalnya. Lahir di Melbourne misalnya. Apa iya dia menjadi seorang muslim? Lupa dia. Ya. Kita lahir di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Makassar, ini nikmat yang sangat besar. Dilahirkan oleh ayah ibu yang muslim. Dengan sendirinya otomatis kita muslim. Ini nikmat yang sangat besar. Berarti Allah menghendaki kita ini jadi orang beriman. Ada harapan masuk surga. Coba kalau Allah takdirkan kita lahir di Jepang tadi, di Jerman tadi. Besar kemungkinan kita lahir oleh ayah ibu yang kafir, kita tumbuh dalam kekafiran, kita nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, Al-Quran itu apa, apalagi manhaj sunnah kita nggak kenal. Ini kan nikmat yang sangat besar, lupa kita. Yang kita ingat-ingat, udah di Jakarta 7 tahun, belum punya kerjaan yang tetap, masih ngontrak. Nah, itu yang diingat. Bahwa ada nikmat besar luar biasa, lupa dia. Ya. Jantung enggak, paru-paru enggak, liver enggak, gula enggak, kanker enggak. Apa ini bukan nikmat? Lupa dia. Lupa yang dia ingat-ingat. Gaji saya kecil, enggak naik-naik. Gitu. Jadi bukan mengingat nikmat, tapi mengingat yang seperti itu. Ya gimana mau bersyukur? Gitu ya. Maka luar biasa ini. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmat-nikmatku kepadamu. Apa? Seluruh nabi rasul dari mereka. Apa enggak nikmat sekali? Setelah meninggalnya Nabi Israel, tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali dari beliau. Berarti Bani Israel. Ya. 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, entah berapa ribu tahun. Baru ada satu di luar Bani Israel. Siapa? Iya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail. Jadi dari kakaknya, gitu ya, sebelahnya. Sama-sama anak dari Nabi Ibrahim. Jadi istilahnya apa ya? Kakak beradik lah. Kakak beradik. Kaum muslimin di Mekah dari Bani Ismail dengan Bani Israel, kakak beradik. Sementara Bani Ismail, sepeninggal Nabi Ismail, nggak ada satupun Nabi. Yang ada da'i, muballigh, istilah kita ulama, ustadz, ada, terutama di Mekah, terus mengajarkan tauhid, terus mengajarkan Islam yang benar, terus 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 200, terus sampai ketemu Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Terus, jadi bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Maka sebuah kekeliruan besar, orang yang mengatakan itu Waraqah bin Naufal kan Nasrani.
Rasulullah berguru kepada Nasrani, tanya kepada Nasrani, salah besar. Nggak ada hubungannya. Jadi jangan dikira bahwa Nabi Isa itu seluruh dunia. Nabi Isa itu ya khusus Bani Israel. Ya ayatnya jelas kan. Aku diutus untuk Bani Israel. Kan gitu. Mereka sendiri kan mengakui. Cuman beda kalimatnya aja. Mereka mengatakan, Nabi Isa bilang, aku diutus untuk domba-domba Bani Israel. Ya. Jadi bukan untuk umat seluruh dunia. Beda dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rahmatan lil alamin. Artinya untuk seluruh alam. Kalau Nabi Hud khusus kaum Ad, kalau Nabi Saleh khusus kaum Samud, kalau Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria dan seterusnya khusus Bani Israel. Kalau aku rahmatan lil alamin, artinya untuk seluruh dunia, seluruh alam. Siapa yang mendengar namaku sudah diutus, Muhammad Nabi, Rasul. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Majusi, mau dia apapun, wajib mengikuti syariatku. Ya. Jika tidak, kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Maka ketika Rasulullah melihat Umar membuka lembaran-lembaran Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil, kata Nabi, buang. Buang. Wallahi lau nazala fikum Musa. Lalu beliau bersumpah, demi Allah, seandainya hari ini Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa, wa taraktumuni, dan meninggalkan syariatku, la dolaltum, kalian akan sesat. Ya. Mengikuti Nabi Musa sesat. Mengikuti seorang kalamullah yang pernah mendengar suara Allah langsung sesat. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Oleh karena itu salah satu nama atau julukan beliau Al-Mahi, sang penghapus. Karena seluruh syariat dihapus. Dulu boleh pilih bagaimana tempat, bagaimana waktu. Oh, ikut syariat Nabi Ibrahim. Oh, saya mengikuti syariat Nabi Musa. Oh, saya mengikuti syariat Nabi Isa dulu. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Manusia sejagat raya harus mengikuti satu syariat, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan untuk kebiasaan Yahudi dan Nasrani harus diperselisihi. Kita harus berselisih. Ketika mereka saum tidak sahur, kita sahur. Ketika mereka sholat nggak pernah pakai alas kaki, kita sholat sekali-kali pakai alas kaki. Ketika mereka tidak menyemir uban, kita menyemir uban. Ya, Rasul dan para sahabat mencontohkan kalau beruban disemir, diwarnai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh aku telah melebihkan kalian di atas manusia-manusia sealam, sedunia. Di sini timbul subhat. Timbul salah faham. Apa sekarang tuh, ya kan? Lihat, Yahudi Bani Israel, pinter-pinter, gagah-gagah, cantik-cantik, hebat-hebat. Ini ayatnya salah.
Salah. Bukan itu maksud ayat ini. Allah kan tahu, kita semua tahu bahwa Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat nasab. Yang dilihat oleh Allah amal hati. Ya. Maka nggak mungkin cuman mereka gagah, pinter, hebat, cantik, lalu disebut kami telah lebihkan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Bukan. Ya. Yang benar apa? Para nabi, para rasul tadi. Dan itu di zamannya. Itu di zamannya. Di zaman Nabi Musa, bangsa mana yang terbaik di muka bumi? Ya Bani Israel. Di zaman Nabi Yahya, bangsa mana yang terbaik di muka bumi? Ya Bani Israel. Di zaman Nabi Zakaria, di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang termulia adalah Bani Israel. Gimana tidak? Nabinya dari mereka. Kan begitu. Nabinya dari mereka. Gak ada nabi yang bukan Bani Israel. Yang bukan dari anaknya keturunan Israel atau Yakub tadi. Nah itu yang dimaksud. Ya. Bagaimana hari ini? Ya tidaklah. Nah termasuk ketika ada yang berpendapat tuh mereka menangkan. Muslimin, padahal berapa negara? Ada Saudi, ada Mesir, ada Yaman, ada Irak, ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia, ada Turki. Berapa itu? Puluhan negara Islam. Negara Yahudi ada berapa? Cuman satu. Kok bisa-bisanya 60.000 lebih ya dibantai oleh mereka? Ya, dari 2-3 kan paling 2 tahun. Kok seperti nggak ada perlawanan? Wow, bawakan ayatnya ini. Salah. Nggak ada hubungannya ayat ini dengan kemenangan mereka hari ini. Nggak. Ya. Ayat ini sekali lagi dulu di zaman Nabi Musa, dulu di zaman Nabi Yahya, Zakaria, sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Betul sekali. Kalau kemenangan mereka hari ini kan baru belum nyampe 100 tahun kan? Coba antum ingat-ingat 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Bagaimana keadaan mereka? Miskin, melarat, tumpang camping, nggak punya apa-apa, nggak punya negara. Ya kan? Mereka nggak punya negara, tersebar. Ada yang di Eropa, ada yang di Asia, ada yang nggak punya negara. Ya. Baru punya setelah gerakan Zionis itu, Theodore Herzl itu. Yang merebut tanahnya kaum muslimin. Ya kalau merebut si kaum muslimin juga merebut tanahnya orang-orang kafir. Ya gimana, siapa yang menang, siapa yang kalah aja lah. Gitu ya. Maka banyak dari kita ini mestinya tanahnya kaum muslimin ini. Yang bukan masalah begitu. Siapa yang menang? Gitu. Ya salah sendiri kita biarkan. Tidak diambil lagi. Kenapa tidak melawan? Ada yang coba-coba melawan, ya kan? Lumayan juga ngebom. Ya cuman berapa? Cuman 12 hari. Kenapa nggak diterusin? Kenapa cuma 12 hari? Kita sudah senang ya siapapun yang melawan Yahudi lah. Bahkan kalau diteruskan sampai habis-habisan dua-duanya, ya kita sebagai ahlu sunnah ya nonton senang. Dua-duanya sesat. Satunya Yahudi, satunya dia juga. Menunjukkan kebodohan mereka ya kan. Mereka bodoh. Bahwa sebetulnya
Syiah itu ya bikinan Yahudi, mereka tidak tahu. Ahlu sunnah yang tahu. Ahlu sunnah berilmu. Karena memang Rafidah itu agama bikinan Yahudi. Abdullah bin Sabah. Maka kalau mengatakan bahwa ayat ini terbukti lihat hari ini, ya masuk baru terbukti sekarang. Iya kan? Berarti zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Harun al-Rashid, ayat ini tidak terbukti. Gitu ya. Terbukti sekarang. Ini jelas clear. Jadi sekali lagi jangan pernah ada anggapan bahwa ayat ini terbukti hari ini. Karena banyak di antara saudara-saudara kita itu melihat bukti yang hari ini. Gitu. Maka dihubungkan dengan hari ini. Padahal belum. Belum. Atau sudah lewat. Gitu. Seperti tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian diperangi oleh bangsa bermata sipit, wajahnya bulat seperti tameng, memakai sendal bulu. Sudah kejadian belum? Sudah. Sudah habis kaum muslimin atau hampir habis di situ ya. Di Baghdad itu. Ya. Mongol, Tartar. Bukan sekarang. Banyak saudara-saudara kita yang memaksakan, oh si Anu, oh sekarang negara Anu. Padahal belum. Lalu apa yang dimaksud Allah memberikan kelebihan kepada Bani Israel? Bahwa seluruh para nabi, seluruh para rasul adalah Bani Israel. Apa bukan keutamaan yang luar biasa itu? Saya bacakan penguat dari ayat ini. Ya. Itu ucapan Nabi Musa. Ya kaumi. Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, Udhkuru ni'matullahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Idh ja'ala fikum anbiya. Yaitu ketika Allah menjadikan para nabi, para rasul itu dari kalian, dari Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan, dan menjadikan kalian raja-raja. Nabi juga, raja juga. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi juga, raja juga. Rasulullah pernah ditawari. Nabi juga, raja juga, paling kaya juga, paling beruntung terhadap dunia. Ya, Rasulullah menolak. Rasulullah menolak. Ya, bahkan beliau menyatakan dirinya, mengistilahkan dirinya sebagai budak. Abdullah wa Rasul. Budaknya Allah, hambanya Allah, dan utusan. Sementara Nabi Ibrahim mengatakan Khalilullah wa Rasuluh. Nabi Musa mengatakan Kalamullah wa Rasuluh. Nabi Isa mengatakan Ruhullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad memilih Abdullah, budaknya Allah. Sama dengan kita. Kita semua kan hamba Allah, budak Allah. Ya. Apa yang dipilih oleh Nabi yang paling rendah ini, tapi rendahnya kan di hadapan Allah. Maka jadilah beliau justru yang paling besar. Yang paling tinggi. Keistimewaan yang ada pada diri Nabi Musa, yaitu kalamullah, karena pernah mendengar suara Allah. Rasulullah Muhammad SAW pernah dengar juga apa belum suara Allah? Pernah. Cuman tidak dimasyhurkan.
Kan mestinya kalamullah adalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Mestinya gitu kan? Enggak. Tidak dimasyhurkan. Padahal sama-sama pernah dengar suara Allah. Kemudian Khalilullah, Khalilnya Allah, itulah Nabi Ibrahim, semua orang tahu. Nah, Nabi Muhammad SAW, Khalilnya juga apa bukan? Iya. Khalilnya juga tapi tidak dimasyhurkan. Beliau ingin masyhur dengan Abdullah. Maka sunnah dari sini, gelar, julukan, dan seterusnya, kalau kita mampu menyembunyikan, sembunyikan. Tapi ilmu tetap, keahlian tetap. Tapi tidak dimasyhurkan. Gitu ya. Beberapa ulama berhasil. Beberapa ulama tidak berhasil. Ambil contoh, saya Ali Hasan, berhasil. Ya. Hampir-hampir tidak ada yang menyebut beliau sebagai doktor. Ya. Apakah beliau doktor? Iya. Ya. Beda dengan Syekh Masyhur misalnya, Syekh Musa misalnya. Tidak berhasil. Tetap disebut doktor. Ya. Beberapa ulama Saudi yang doktor itu tidak disebut. Tidak disebut. Berhasil menghilangkannya. Ya cukup dengan nama Syekh Fauzan selesai. Ya kan? Nggak perlu ada embel-embel. Karena memang nama beliau lebih besar dari doktornya itu. Gitu ya. Di sini Nabi Muhammad SAW mencontohkan seperti ini. Jadi Khalilullah tapi tidak kemudian disebut-sebut. Dalil bahwa beliau adalah Khalilullah sudah sangat jelas terang benderang. Khalil itu kata para ulama ghayatul hub, puncak dari cinta. Jadi cinta itu ada tahapannya. Oleh karena itu antum sering dengar Habibullah. Artinya apa? Iya, kekasih Allah. Ada lagi waliullah. Artinya apa kalau bahasa Indonesia? Sama, kekasih Allah. Ada lagi Khalilullah yang baru kita bahas ini. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Sama, kekasih Allah. Jadi Khalilullah kekasih Allah, waliullah kekasih Allah, Habibullah kekasih Allah. Sama. Tapi antum tahu Habibullah kekasih Allah ini kira-kira di muka bumi ada berapa? Ada jutaan. Ada jutaan. Kalau waliullah ada berapa? Mungkin cuma ribuan. Mungkin cuma ribuan. Kalau Khalilullah ada berapa? Cuma ada 2. Cuma ada 2. Padahal kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama. Kekasih Allah. Ya. Betapa sulitnya ya. Menerjemahkan dari Al-Quran ke bahasa Indonesia. Dari Arab ke bahasa Indonesia. Sulit sekali. Dalam bahasa Indonesia tidak ada level cinta itu. Pokoknya kekasih ya sudah. Kekasih. Nggak ada istilah lain. Ya kan? Mungkin bahasa lain ada. Bahasa Indonesia tidak ada. Disinilah maka para ulama mengatakan jangan semua kitab itu diterjemahkan. Terutama dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena akan mengurangi. Ya nggak usah jauh-jauh Al-Quran aja lah. Al-Quran kan luar biasa, antum sering dengar. Mukjizatnya, keindahannya, kehebatannya. Apalagi? Kedahsyatannya. Dari gaya bahasa. Coba antum baca bahasa Indonesianya. Antum yang tahu bahasa Arab, cukup tahu ya
tentang bahasa Arab, lalu antum baca Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Jauh sekali. Sangat jauh sekali. Dulu sepertinya pernah saya sampaikan di majelis ini kisah tentang Raja Faisal yang bertemu dengan dokter kafir. Yang dokter ini rupanya ada ketertarikan dengan Islam. Lalu baca Al-Quran. Ya, tapi bahasa Inggris apa Perancis? Saya kira Perancis ya. Terjemahan gitu. Nah, ngobrol lah ya, disela-selakan lagi diobati beliau Raja Faisal. Ngobrol kata kaum muslimin Al-Quran begini kehebatan. Saya baca biasa aja. Enggak terlalu hebat gitu. Bahwa ada sesuatu kebenaran yang menarik betul. Tapi secara bahasa ya biasa aja. Raja Faisal bertanya, Anda baca Al-Quran? Baca. Mana coba? Ini. Prancis. Kata beliau, itu bukan Al-Quran. Itu bukan Al-Quran. Al-Quran ini beliau keluarkan. Ya. Mushaf kecil yang beliau bawa. Ini Al-Quran nih. Itu bukan Al-Quran. Yang sedang Anda baca itu bukan firman Allah. Tapi apa? Tapi pemahaman si mutarjim, pemahaman si penterjemah. Pasti penterjemah itu punya pemahaman sendiri. Nah, pemahaman itu dituangkan di situ. Berarti Anda sedang disetir oleh si penterjemah. Rupanya ucapan ini mengena ke beliau. Ya. Maka setelah itu berniat belajar bahasa Arab. Ya, mungkin karena cerdas ya. 2 tahun apa kurang begitu. Ketemu lagi. Berobat lagi Raja Faisal. Masih ingat ya. Raja Faisal bertanya gimana? Sudah belajar bahasa Arab? Nah, dijawab, bukan cuma belajar bahasa Arab. Aku sudah sah. Ya, setelah mempelajari bahasa Arab baru tahu. Kehebatannya itu baru tahu. Oleh karena itu Abu Jahal Abu Lahab kafir Quraisy sering nunggu. Ya. Muhammad dapat wahyu apa lagi ini? Muhammad dapat surat. Karena ketika turun wahyu luar biasa dahsyat. Terkagum-kagum itu Abu Jahal Abu Lahab. Tapi karena gengsi ya tentu hidayah ya. Tidak masuk Islam. Untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Muhammad sulit sekali. Untuk mengatakan itu sulit sesulit-sulitnya kalau jujur ya. Nah, maka Allah menantang. Wahai kafir Quraisy, wahai Abu Jahal Abu Lahab, duduklah sendiri atau berdua. Ya, jangan rame-rame. Lihat dan tafakurlah, tadaburlah, berpikir Muhammad ini siapa? Siapa sih Muhammad ini? Gurunya siapa? Dia pernah kemana? Dia pernah berguru kemana? Sama siapa? Enggak ada. Tiba-tiba bisa berbicara tentang ini, tentang itu, masa depan ini, surga, neraka, ini enggak boleh. Ini. Ya kalau bukan dariku, dari Allah, dari siapa? Nah disuruh, tapi ya itu sendiri. Atau berdua, jangan banyak-banyak, jangan rame-rame, gengsi. Ya mereka memang berdasarkan gengsi. Mereka hebat, mereka senior, mereka menguasai. Tiba-tiba harus mengikuti, apa istilah kita, anak kemarin sore lah istilahnya. Ya, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Apa? Ya tadi. Ya.
Sekali lagi, jangan melihat fisik, pinter katanya, hebat, sarjana semua dan seterusnya. Bukan. Untuk sama-sama umat, insya Allah antum bisa jawab. Mana yang lebih mulia, Bani Israel, taruhlah mereka beriman umat Nabi Musa, atau umat Nabi Isa Hawari, dengan umat Muhammad SAW, lebih mulia mana? Tentu umat Muhammad SAW. Dan itu diakui oleh mereka. Jadi ada kisah ketika Syam, ibu kota Romawi, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Yang Umar ketika datang ke situ, diserai pintu kunci gerbang itu, maksudnya tanda takluknya itu, Umar berjalan kaki. Ya. Sementara pembantunya itu naik unta. Ada yang mengatakan gantian segala macam biar adil, nggak benar. Yang benar ya Umar penat aja ya, pengen apa istilah kita ngelemesin kaki lah. Kan berhari-hari di atas kendaraan, pengen ngelemesin kaki saja. Gitu. Nah sementara pembantunya itu ya mubadir ya kan, udah naik aja, pas ketemu. Gitu. Katanya di kitab mereka, nih katanya ya, bisa benar bisa salah. Ada kalimat bahwa kota ini akan jatuh ke raja besar yang ketika masuk pertama kali kota ini, dia yang menuntun unta, pembantunya yang menaikinya. Katanya ini entah benar entah salah, kan kitab mereka. Tidak ada jaminan kebenaran. Nah, disitulah Abu Ubaidah bin Jarrah mencegat Umar. Sebelum bertemu dengan para pembesar Romawi, para batrik yang akan menyerahkan kota itu kepada Umar karena memang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dicegat oleh Abu Ubaidah. Ya Amirul Mukminin, alangkah baiknya Anda ganti baju. Bajunya nggak layak dilihat sebagai seorang nomor satu di dunia Islam. Ya, ada tambalannya, kusut segala macam lah. Nggak pantas lah. Ya jauh sekali dibanding dengan pakaian para raja. Apalagi Raja Romawi, Heraklius. Di sini Umar marah. Dengan mengatakan kita dulu nggak ada apa-apanya. Nggak dikenal dunia. Bila kita mungkin nggak ada di peta gitu ya. Kita diangkat derajat kita oleh Allah karena apa? Karena kita taat kepada Allah dan Rasul. Maka ketaatan kita nomor satukan, bukan pakaian, bukan penampilan. Ya. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari, ya mungkin seminggu, 2 minggu, para sahabat kan di situ ngatur ini, ngatur itu, ya kan, namanya punya negara baru. Kaum muslimin seperti itu. Sering seperti itu, punya negara baru. Punya wilayah baru. Ya. Salat, jamaah, makan, ngobrol. Ini diperhatikan oleh penduduk setempat. Yang tentu mayoritas Nasrani. Ya kan? Setelah 2 atau 3 minggu barangkali ya, mereka bersumpah. Wallahi demi Allah, yang sedang kita saksikan ini, yang dimaksud para sahabat, itu lebih mulia, lebih baik, lebih utama dari kaum Hawari. Kita tahu Nasrani terbaik kan kaum Hawari yang berada di sekitar Nabi Isa.
Tentu mereka tahu persis yang belajar ya. Kaum Hawari yang 12 itu ya. Keutamaannya, kehebatannya, kesolehannya, ketaatannya. Begitu melihat Umar, melihat Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, luar biasa. Ya. Ketika lihat wanita lewat, ya, menundukkan pandangan, ya, nggak kayak kita, ya, nggak kayak kita, nggak bisa diem, ya, what sweet, ya, nah itu akhlak kita, ya, sahabat tidak menundukkan pandangan, ya, luar biasa akhlak mereka. Ini akidahnya mereka belum tahu, kan yang terlihat akhlak dulu, akidahnya nggak tahu. Nah, hari ini kita prihatin. Justru kaum muslimin, bahkan yang sebagian da'inya malah bikin malu. Ya, bikin kita semua malu. Mana dalil? Kuntum khaira ummatin. Ini jelas sekali. Kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Jelas sejelas-jelasnya. Apalagi para sahabat tadi ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf nahi munkar. Ini ciri khas kaum muslimin. Tidak seperti Yahudi. Yahudi itu yang soleh ya udah soleh sendiri. Yang baik, yang taat sendiri. Dan itu awal mula mereka dikutuk, dilaknat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sepertinya pernah kita bahas di majelis ini bahwa ada orang soleh Bani Israel. Ya, soleh ya, taat, sholat, saum, mungkin sholat sunat, puasa sunat, jauh dari maksiat. Dia punya teman-teman yang ahli maksiat. Nah, sekali dia menasihati. Jangan minum khamr, jangan berjudi, jangan berzina, mari sholat, mari saum gitu ya. Ya sudah, gak digubris. Besoknya lagi, datang lagi, masih berbuat maksiat. Udah gak ada dakwah lagi, gak ada nasihat lagi. Bareng terus, sudah. Terus ada di situ. Jadi keakrabannya terus, dakwahnya cuman sekali doang. Itu awal mula kenapa Bani Israel dikutuk, dilaknat oleh Allah. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar gagal, ya, artinya teman-teman kita tetap berjudi, teman-teman kita tetap berbuat bid'ah, teman-teman kita tetap minum khamar, maka tinggalkan. Udah nggak di situ lagi. Ya mungkin sekedar kenal. Nggak bercampur lagi. Tidak boleh. Kita bersama, duduk bersama dengan orang-orang yang minum khamar, yang berjudi, dan seterusnya. Ya. Satu lagi. Antum tufuna sab'ina ummatan. Ini. Sabda Nabi SAW, kalian itu sepadan dengan 70 umat. Walikulli ummatin rasul, karena rasul itu, para nabi, para rasul itu 124.000, ya sebanyak itulah umat para nabi, para rasul. Nah, umat Muhammad SAW, kata Nabi, antum tufuna sab'ina ummatan, bandingannya 70. Ya. Antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian yang terbaik, yang paling mulia.
Walaupun umat terakhir dan umurnya paling pendek. Antara 60 sampai 70. Yang di atas 70 ada tapi jarang. Yang di bawah 60 ada tapi jarang. Mayoritas antara 60 70. Sementara umat-umat terdahulu kan ratusan tahun. Ada yang 1000 tahun. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh. Ya. Dan seterusnya. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Baik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair untuk ilmu dan nasihat yang diberikan. Kita kasih kesempatan untuk jamaah yang di masjid ya Ustaz. Jika ada pertanyaan, tafadhol jamaah. Untuk umahat, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Tadi dikatakan mengenai keistimewaan kelebihan Bani Israel. Itu memang selama ini yang kita pahami seperti yang Ustadz ucapkan tadi bahwa kita terjemahkan seperti yang di Gaza, terjadi di Gaza dan Israel. Kalau memang sejak dulu begitu, memang kan Al-Quran juga berlaku untuk seluruh sampai akhir zaman Ustaz. Jadi sebetulnya tidak salah juga kan pengertian itu maksud kami. Mohon penjelasan Ustaz. Keutamaan itu kira-kira kebaikan apa kejahatan? Tentu kebaikan. Kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Jujur, amanah, cerdas, tepat janji. Gitu. Sementara yang kita saksikan Yahudi hari ini membantai di Gaza itu apa? Apa istilah? Bengis, kejam, memalukan, nggak punya malu. Senjata segitu canggih, cuman buat bunuh wanita dan anak-anak. Kan memalukan sekali. Ya, saya kira yang mengutuk, yang membenci bukan cuman kaum muslimin. Ya, bisa dikatakan manusia sedunia lah. Ya kita tahu lah. Beberapa negara kafir kan mencaci maki Netanyahu, mengutuk Netanyahu. Karena begitulah bangsa Yahudi seperti itu. Nggak ada malunya. Nggak punya rasa malu. Sementara yang kafir-kafir tapi bukan Yahudi, malu. Berapa negara itu? 8 apa 9 negara itu yang siap menangkap Netanyahu. Apakah negara-negara Islam? Enggak. Enggak. Nah, yang ada Turki ya. Turki sama mana itu. Ya. Bukan Saudi, bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Mesir. Ini menunjukkan bahwa secara fitrah manusia itu melihat Yahudi itu luar biasa bengisnya, jahatnya, kejamnya. Gitu. Apa ini sebuah keutamaan? Ya enggak lah. Bagaimana keadaan seperti itu lalu, berarti sudah dimuliakan, diberikan keutamaan oleh Allah? Ya tidak. Jauh itu. Panggang dari api lah istilahnya. Itu sebuah kekurangan. Sebuah kebiadaban. Gitu ya. Beberapa negara menolakkan kontingen dari Yahudi. Padahal negara kafir. Secara fitrah manusia sepakat. Betapa kejamnya, betapa zolimnya, betapa tidak punya malu. Itulah Yahudi. Ya memang dari dulu seperti itu. Dari itu. Mengikat perjanjian dengan Rasul dan para sahabat, tahu-tahu mempersiapkan batu.
untuk digulingkan ke kepala Nabi SAW. Alhamdulillah dilindungi oleh Allah. Meracuni Nabi itu wanita itu yang mengundang makan Nabi dan beberapa sahabat. Beberapa sahabat terkena racunnya, Nabi diselamatkan. Ya. Bahkan ketika Aisyah melihat ada tanda-tanda racun ya, di leher beliau. Ini menunjukkan mereka betul-betul tidak punya madu. Dan itu bukan, di zaman Nabi bukan pertama, dari zaman Nabi Musa, ya bayangkan. Nabinya dicaci maki. Nabinya dibilang punya penyakit adar. Penyakit yang memalukan. Penyakit kemaluan. Hanya gara-gara Nabi Musa tidak mau mandi bareng dengan mereka. Asal mandi menyendiri, tempat yang sepi. Bukannya dipuji, ini sebuah akhlak, malah dituduh. Ya. Bahkan pernah menuduh Nabi Musa berzina. Bahkan pernah menuduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun. Kan dalam pengembaraan di Padang Tih selama 40 tahun, yatihuna fil ardi arba'ina sana, itu Nabi siapa tadi? Ya, Nabi Harun meninggal duluan. Nabi Harun meninggal duluan sebelum Nabi Musa. Nabi Musa dituduh. Ya apa itu durhakanya si bangsa ini ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini maka yang ingin perdamaian dengan Yahudi, yang berharap Yahudi baik, bikin perjanjian, berarti dia nggak baca Al-Quran. Nggak faham Al-Quran. Kalau dia faham Al-Quran, faham sunnah Nabi, nggak ada perjanjian damai. Ya. Yang ada mereka yang kita bantai atau kita yang dibantai. Yang ada seperti itu. Ketika kaum muslimin jaya menang, mereka terpuruk. Ketika mereka jaya menang, kaum muslimin terpuruk. Sebagaimana yang terjadi hari ini. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.